Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewanta Dwi Putra dari kelompok 6. Di sini saya selaku sebagai moderator kelompok 6 yang akan mempresentasikan materi yaitu proses adme obat. Baiklah, sebelumnya saya terima kasih kepada Bu APT Mira Febriani Magister Sains yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya yaitu Andini Rojalin, Ica Rosmalia Putri, Indah Ramadhani, Intan Sahira, Irfania Aura Khalila, Rahma Ramadhani, Siti Kaila Nafisa, dan Taisa Faria. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu proses adme obat. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proses-proses adme obat. Proses-proses adme obat terbagi menjadi 4, yaitu absorpsi. Absorpsi adalah proses tahapan pertama yaitu penyerapan obat. Distribusi. Distribusi adalah proses aliran darah akan membawa obat-obat ke seluruh tubuh. Yang ketiga, metabolisme. Metabolisme adalah proses pemecahan obat. Yang keempat, ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran obat melalui urin atau feses, terkadang melalui keringat. Saretide, nama generik salmeterol, termasuk dalam golongan obat keras. Subkategori obat inhalasi. Indikasi digunakan untuk mengatasi gangguan pernapasan seperti sakit asma. Absorpsi. Salmeterol dan fluticasone propionate diberikan secara inhalasi, sehingga obat langsung mengalir ke dalam paru-paru. Absorpsi obat ini terjadi secara langsung ke dalam darah tanpa melalui sistem gastrointestinal. Distribusi setelah obat ditemukan dalam darah salmeterol dan fluticasone propionate akan disembarangkan ke seluruh tubuh. Salmeterol memiliki efek yang lebih cepat dibandingkan dengan fluticasone propionate karena salmeterol memiliki efek kerja yang lebih cepat dan lebih lama. Salmeterol dan fluticasone propionate akan diolah oleh enzim dalam tubuh seperti enzim hepatik. Metabolisme obat ini akan mempengaruhi efektivitas dan keselamatan obat. Ekskresi. Setelah obat telah diolah oleh tubuh, hasilnya akan dikeluarkan melalui urin atau feses. Baiklah, selanjutnya Durogesic. Adapun nama generiknya yaitu fentanyl, termasuk golongan obat keras. Subkategorinya yaitu obat transdermal. Adapun indikasi atau kegunaannya yaitu digunakan untuk meredakan nyeri parah yang berlangsung lama. Kemudian proses admenya yaitu yang pertama absorpsi. Fentanyl dalam bentuk Durogesic plaster transdermal bekerja dengan melepas lambat fentanyl melalui kulit ke dalam aliran darah, memungkinkan penyerapan obat secara bertahap. Kemudian distribusi. Setelah diserap, fentanyl akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui aliran darah untuk mencapai targetnya dalam meredakan nyeri kronis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme dan ekskresi obat Durogesic. Yang pertama yaitu metabolisme. Fentanyl akan mengalami metabolisme di dalam tubuh, terutama melalui enzim hepatik yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efek samping obat ini. Yang kedua yaitu ekskresi. Setelah proses metabolisme, sisa-sisa fentanyl akan dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya yaitu proses adme obat fasorbit dengan nama generik isosorbit dinitrat, golongan obat keras dengan subkategori obat sibungual. Obat ini mengobati angina pectoris, yaitu rasa nyeri pada dada yang terjadi saat arteri jantung mengeras atau menyempit. Proses absorpsi pada obat ini dapat diserap melalui rute oral, sibungual, dan tes dermal. Absorpsi obat ini terjadi secara langsung ke dalam darah, tanpa melalui sistem gastrointestinal. Proses distribusi. Setelah obat ini ditemukan dalam darah, isosorbit dinitrat akan disebarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, proses metabolisme obat ini akan diolah oleh enzim dalam tubuh seperti enzim hepatik. Metabolisme obat ini akan mempengaruhi efektivitas dan keselamatan obat. Lalu, proses ekskresi pada obat ini setelah diolah oleh tubuh, hasilnya akan dikeluarkan melalui urin atau feces.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Rozalin dari NIM 2301155. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Theocap SR, yaitu nama genetiknya theophylline, golongan obat keras, subkategori obat bukal, indikasi untuk mengobati penyakit asma dan penyakit lainnya yang mempengaruhi sistem pernapasan. Absorpsi theophylline dapat dikonsumsi secara oral atau intravenous. Dalam proses absorpsi, obat ini dapat mengalami proses bioavailability yang berbeda berdasarkan cara penggunaannya. Distribusi: setelah obat dapat mengalami proses absorpsi, obat ini akan mengalami distribusi ke seluruh tubuh. Distribusi obat dapat dibedakan menjadi dua fase berdasarkan penyebarannya di dalam tubuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metabolismenya. Theophylline dapat mengalami metabolisme oleh enzim fosfodiesterase tipe 3 dan tipe 4 atau yang disebut namanya PDE secara kompetitif. Sistem ekskresinya, obat ini dapat dikeluarkan dari tubuh melalui urin atau fases. Baik, perkenalkan, saya Irfania Aura Khalila akan menjelaskan tentang Micronazole. Micronazole golongan obat bebas terbatas, indikasinya untuk mengatasi jamur. Sistem absorpsinya, micronazole oral tidak diserap seluruhnya melalui traktus gastrointestinal. Konsentrasi puncak plasma sebesar 1 mikrogram atau per mili dicapai setelah 4 jam konsumsi obat dengan dosis 1 gram. Konsentrasi puncak saliva sebesar 5 mikrogram per mili dalam waktu 7 jam dan konsentrasi puncak plasma sebesar 0,4 mikrogram per mili dicapai pada penggunaan miconazole bukal dengan dosis 50 mg. Adesi bukal setelah penggunaan dosis tunggal miconazole 50 mg bertahan hingga 15 jam. Penggunaan micronazole intravena dengan dosis lebih dari 9 mg per kilogram akan menghasilkan konsentrasi puncak plasma sekitar 1 mikrogram per mili. Penggunaan micronazole nitrat topikal pada kulit intravagina diabsorpsi minimal absorpsi sistemik micronazole setelah terbatas, di mana bioavailabilitasnya kurang dari 1% sesudah penggunaan topikal. Penggunaan micronazole nitrat 100 mg suppositoria menghasilkan sejumlah kecil miconazole pada fases dan urin, yaitu 0,85% dari total dosis. Sistem distribusinya, miconazole didistribusikan ke seluruh tubuh dengan berikatan pada plasma. Miconazole yang terabsorpsi terikat pada protein plasma 88,2% dan sel darah merah 10,6%. Miconazole tidak dapat menembus sawar darah otak, namun dapat menembus sandi yang terinfeksi dengan baik. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme dan ekskresinya. Di metabolisme yang pertama, miconazole yang terabsorpsi akan dimetabolisme di hati. Yang kedua, miconazole mengalami first pass effect, sehingga konsentrasi obat yang masuk ke peredaran darah akan berkurang karena metabolisme yang cepat di hati. Di ekskresi yang pertama, ada sekitar 50% dari dosis oral diekskresikan tanpa perubahan melalui fases. 10-20% dari dosis oral dan intravena diekskresikan melalui urin dalam bentuk metabolit selama 6 hari. Yang kedua, ada 40% dari bentuk aktif miconazole intravena ditemukan di fasesnya dan 16% ditemukan di urin. Yang ketiga, ada sekitar 14-22% dari dosis obat dieksekresikan melalui ginjal dalam bentuk inaktif.